Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sekarang kita sudah memasuki minggu ke-10 setelah Trinitatis. Topik minggu kita hari ini, merdeka dari perbudakan. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memerdekakan kita. Untuk itu, marilah kita satukan hati dan pikiran kita dalam persekutuan yang kudus ini. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti orang gembala mencari dombanya. Pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya, begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami. Berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nomor 575 ayat 1. Puji Madibata Nasokal.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-10 setelah Trinitatis ini tertulis dalam titah ke-9 dan maksudnya, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia, apalagi belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali bernyanyi nomor 161 ayat 1. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami mengucap syukur karena Engkau telah memerdekakan kami dari perbudakan dosa dan kematian. Kami sudah merdeka karena penebusan Kristus. Tetapi Tuhan, kami sering lupa siapakah kami dahulu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercelah ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati, dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan.
Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita kembali bernyanyi dari nomor 411. Epistel Minggu kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita kembali bernyanyi nomor 741 ayat 1. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga
bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita angkat pujian, kita bernyanyi dari UKND 221, Saliling Yesus Ki. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam, saudara yang kekasih. Firman Tuhan menyapa kita pada minggu ini tertulis dalam kitab Ulangan 15 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama-sama, kita mulai. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu selama 6 tahun lamanya. Tapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengerikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau karena mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budak perempuanmu. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Semua manusia adalah sama berharganya di mata Tuhan. Tidak ada hal yang membuat orang berbeda. Mungkin dalam pandangan manusia yang seorang adalah majikan dan yang lainnya ialah budak. Namun di mata Tuhan semuanya adalah ciptaan yang dikasihinya. Saudara yang kekasih, kitab Ulangan adalah sebuah kitab yang ditulis Musa sebelum dia melepaskan
bangsanya Israel masuk tanah perjanjian. Mereka akan menemui sebuah negeri yang baik dengan banyak berkat berlimpah di dalamnya. Kitab Ulangan dibuat untuk mengingatkan mereka akan siapa diri mereka dan bagaimana berjalan kehidupan mereka, agar tidak seperti kacang yang lupa akan kulitnya. Bukankah Israel juga adalah budak yang mendapat anugerah dari Tuhan, sehingga mereka mengalami perbedaan dan berkat di dalam status baru sebagai orang merdeka? Untuk itulah aturan dan ini menjadikan Israel berbeda dari bangsa lain di dunia ini. Malahan ketika budak itu keluar, maka sang majikan harus memberinya upah, ternak, makanan, dan pakaian. Konsep inilah yang disebut sebagai bentuk saluran berkat, sebab Allah telah memberkati. Saudara yang kekasih, penghapusan hutang dan pembebasan budak bukan perkara gampang untuk dilakukan. Bawaan alamiah manusia yang selalu ingin enak membuat dua hal ini juga menimbulkan keengganan yang pasti pada pemilik budak waktu itu. Ada banyak budak saat itu, budak yang sebangsa, budak yang lain bangsa. Mereka ada karena bagian dari rantai perbudakan yang panjang yang dianut banyak bangsa. Situasi perang, adanya para tawanan menimbulkan kejahatan baru dengan memperlakukan manusia seperti komoditi barang, di antaranya adalah perbudakan. Allah berbelas kasihan pada semua manusia. Karena itu meski di zaman perjanjian lama masih ada budak, tapi aturan yang Allah berikan berusaha membebaskan dan memperdayakan mereka. Ya, bukan cuma bebas, tapi juga berdaya. Hukum Allah diberikan untuk hadirnya kasih di tengah dunia, dan tidak mungkin kasih diberlakukan jika kita masih memperbudak orang lain, mempergunakan mereka untuk kepentingan kita dan memperkecil tanggung jawab kita terhadap hidup mereka. Itu Tuhan tidak mau. Waktu 6 tahun adalah waktu yang cukup untuk mereka membayar hutang mereka pada orang yang memperbudak mereka. Biasanya orang jadi budak karena berhutang. Tahun ke-7 adalah tahun yang ditentukan untuk membebaskan mereka, dan majikan mereka harus berupaya supaya mereka bisa berdaya guna ketika mereka lepas dari majikan. Ini dilakukan dengan memberi mereka kambing, domba, gandum, dan anggur. Ikatan yang ada dalam kebencian karena memanfaatkan harus diganti dengan hubungan kasih dan hormat. Jika bangsa Israel bisa begitu, mereka pantas disebut sebagai umat Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang Kristen telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi Tuhan memanggil kita agar jangan mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan untuk melayani seorang akan yang lain oleh kasih. Dan Galatia 5 Paulus menjelaskan bahwa agar kita sungguh-sungguh merdeka, Kristen telah memerdekakan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia telah menjadi hamba dosa. Dosa membawa kita kepada maut. Manusia berdosa tidak akan sanggup melepaskan diri dari perhambaan dosa. Kita ditebus bukan dengan uang tebusan atau dengan perak, tetapi ditebus dengan darah Yesus Kristus. Jadi dalam Yesus Kristus kita dimerdekakan bukan karena usaha dan budi baik manusia.
Inilah yang dikembangkan teologi anugerah. Kemerdekaan itu adalah anugerah. Di dalam anugerah Kristus kita telah benar-benar dimerdekakan dari penindasan, kuasa, dosa, dan kematian. Saudara yang kekasih, besok kita akan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan adalah milik berharga yang harus dipertahankan. Karena kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Negara kita juga mengakui bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan, maka patut dihargai. Itulah sebabnya Paulus mengingatkan, jangan mau lagi diperhamba oleh kuk perhambaan. Dengan demikian kemerdekaan kita bukanlah kemerdekaan yang anomia, bebas melakukan apa saja yang dikehendaki. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang bertanggung jawab. Kemerdekaan yang bertanggung jawab itu untuk melakukan pelayanan dalam kasih. Orang yang dimerdekakan Kristus harus memerdekakan pelayanan dalam kasih. Orang yang dimerdekakan harus memerdekakan seorang dengan yang lain dengan kasih meneladani Yesus Kristus yang penuh kasih. Jangan gunakan kebebasanmu untuk melakukan dosa. Ini adalah perintah, sama seperti Yesus membebaskan seorang perempuan yang kedapatan berzina menurut hukum Yahudi. Perlakuan seperti itu harus dihukum mati dan dilempar. Namun Yesus membebaskan dan berkata, pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Sahabat yang baik hati, siapapun manusia pasti menginginkan untuk bebas dan merdeka. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita sungguh-sungguh telah merdeka oleh Kristus. Kristus membebaskan kita bukan menjadi manusia bebas untuk berlaku dosa, tetapi untuk melayani seorang dengan yang lain penuh kasih. Ini penting, jangan memakai kebebasan kita tetapi menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi menjadi menggarami orang lain. Kebebasan kita memang kebebasan tanpa syarat, namun kita memiliki tanggung jawab menghormati dan memelihara kebebasan orang lain. Mari pertahankan kebebasan kita sebagai anugerah dengan melakukan tanggung jawab melayani sesama dengan kasih. Kita belajar memberi kepada Allah, belajar untuk berbagi, belajar untuk memaafkan dan menerima orang dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Belajar untuk mau bercapek dan berlelah dalam pelayanan. Perlu banyak harga yang perlu dibayar dalam misi ini. Lakukanlah karya kasih kita pada orang lain, karena kita sudah menerima banyak kemurahan Allah dalam hidup kita. Jangan lupa bahwa tiap kita pernah ada dalam perbudakan dan sekarang sudah dibebaskan. Kita pernah ada dalam situasi di mana kita ditolong Allah yang luar biasa. Jika kita lupa mengingatnya, mustahil dengan sukacita kita akan memberi. Dan tidak ada orang yang lebih malang kecuali mereka yang tidak merasa dikasihi Allah dan orang lain. Jangan pernah lupa mengucapkan syukur. Sahabatku, kiranya segala kebaikan dan kasih karunia Kristus menyertai saudara. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah menerima berkat-Mu lewat firman-Mu yang mengingatkan kami Tuhan akan kemerdekaan kami yang sejati yang sudah Tuhan berikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus menjadi juru selamat kami dan telah menebus kami Tuhan dari dosa kematian. Inilah Tuhan firman-Mu yang sudah Kau ingatkan kepada kami lewat bangsa-Mu Israel, yang harus juga Tuhan menyadari hidup kami ini Tuhan, bahwasanya hidup yang harus memerdekakan juga.
Angkat kami Tuhan sebagai alat-Mu, agar kami yang Engkau merdekakan, kami juga Tuhan mampu untuk memerdekakan orang lain. Sehingga kami Tuhan menjadi orang yang menghargai kemerdekaan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Allah Bapa kami, besok negara kami, bangsa kami merayakan hari kemerdekaan. Kiranya Engkau Tuhan memberkati bangsa kami ini, agar kiranya Tuhan dengan momen hari kemerdekaan ini menyadari dan mensyukuri Tuhan atas berkat-Mu, sehingga Tuhan kami menjadi orang-orang yang takut kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami, agar pemerintah kami semakin berhikmat dalam menjalankan segala tugas dan tanggung jawabnya. Dan kami Tuhan juga berdoa, kiranya persoalan yang masih sampai hari ini Tuhan belum selesai, pandemi COVID-19, Engkau hancurkan Tuhan, Engkau lepaskan kami dari kuasa belenggu COVID-19 ini, agar kami Tuhan bisa merdeka melakukan segala aktivitas kami. Terlebih kami Tuhan merdeka untuk bisa bersekutu di dalam gereja-Mu, bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami sampaikan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kembali kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan nomor 770. Saudara yang kekasih, firman Tuhan telah memperdengarkan bahwa kita telah dimerdekakan oleh Allah. Karena itu setiap orang yang telah dimerdekakan hendaklah menjadi membawa kemerdekaan kepada orang lain yang masih tinggal di dalam perhambaan. Firman Tuhan berkata, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu, selamat merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan memberkati kita semua. Horas.